hubungan Amerika Serikat dan China kembali memanas. Terbaru, ketegangan AS dan China meningkat usai acara Forum Pertahanan dan Keamanan terbesar Asia, Shangri-La Dialog, yang digelar di Singapura pada 30 Mei hingga 1 Juni 2025. Dalam forum tersebut, Menteri Pertahanan AS Pete Hegseth menyebut China sebagai ancaman nyata. Hegseth juga memperingatkan sekutu AS di kawasan Indo-Pasifik agar tidak terlena dengan ketergantungan ekonomi terhadap Beijing. The threat China poses is real and it could be imminent. We hope not, but it certainly could be. Facing these threats, we know that many countries are tempted by the idea of seeking both economic cooperation with China and defense cooperation with the United States. Now, that is a geographic necessity for many. But beware the leverage that the CCP seeks with that entanglement. Economic dependence on China only deepens their malign influence and complicates our defense decision space during times of tension. Dalam pidato pertamanya di dialog Shangri-La, Hegseth menyebut China lebih dari 20 kali dan memberikan peringatan keras soal kemungkinan rencana Beijing untuk menyerang Taiwan. Tak hanya soal Taiwan, Hegseth juga menyinggung tindakan China di Laut Cina Selatan yang disebutnya sangat membahayakan negara-negara lain di kawasan. Pernyataan Hegseth itu lantas mendapat respons keras dari China. Pemimpin delegasi China dari Universitas Pertahanan Nasional Tentara Pembebasan Rakyat, Laksamana Muda Yu Gengfei, yang menyebut pernyataan AS itu sebagai tuduhan tidak berdasar. Keesokan harinya, Kementerian Luar Negeri China memprotes keras tuduhan Hegseth. Kemenlu China menuding balik kehadiran militer AS di wilayah Asia Pasifik lah yang menjadi penyebab kawasan itu menjadi seperti mesiu yang siap meledak. Dalam pernyataan tertulis, juru bicara Kementerian Luar Negeri China menyebut pernyataan AS sebagai mentalitas perang dingin. Beijing lantas secara tegas memperingatkan Washington untuk tidak bermain api. Usai adu argumen tersebut, sesi pleno dialog Shangri-La yang biasanya digunakan China untuk memaparkan strategi Indo-Pasifik pada tahun ini ditiadakan. Dalam forum tersebut, spekulasi soal tidak hadirnya Menteri Pertahanan China Dong Jun lantas terus bergulir. Peneliti senior di Pusat Keamanan Strategi Nasional Universitas Tsinghua Zhou Bu menyebut, absennya Menhan China disebabkan oleh bentroknya agenda perjalanan, bukan karena alasan strategis. Meski begitu, analis lain berpendapat bahwa saat ini China mungkin ingin menghindari pertanyaan-pertanyaan soal keamanan di panggung global.